Di sini saya ingin membuat tugas video tentang pendidikan. Jadi di video tersebut Jepang ditunjukkan sebagai negara yang sangat disiplin. Ada sebuah bocah laki-laki atau anak-anak remaja yang menyenggol spion mobil seseorang. Nah, dia sempat memarkirkan sepedanya dan menulis kertas untuk dituliskan yang berisi nomor kontaknya dan juga berisi nomor ponselnya gitulah untuk dihubungi. Nah, dia itu menunjukkan sangat bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan. Kita biasanya kalau dalam hal tersebut akan langsung kabur atau lari, tidak mau bertanggung jawab. Nah, hal ini menunjukkan Jepang adalah negara yang sangat disiplin. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazia Salsabila Diasayanto. Jadi di sini aku bakal mereview suatu video. Kalian tahu nggak video yang ini? Jadi aksi heroik yang dilakukan oleh Rizky, siswa SMA asal Gorontalo Utara, merupakan sikap yang patut dicontoh karena Rizky memiliki sikap patriotisme yang tinggi. Rizky melakukan tindakan yang berani dengan memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali yang putus. Sikap Rizky ini perlu dicontoh loh untuk generasi muda, bahwa keberanian tidak memandang usia, baik tua maupun muda. Tidak. Aksi heroik Rizky ini perlu diapresiasi besar-besaran loh. Namun, Rizky juga perlu diberi pemahaman bahwa tindakan yang ia lakukan sangat berbahaya agar tidak terulang nanti di masa depan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Santi Wulandari. Dan pada hari ini aku bakal nge-review video tentang bagaimana sih kita jadi guru yang dirindukan oleh para murid. Yuk kita cari tahu. Nah, di video tadi terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah kenali hati para murid. Bagaimana tuh caranya? Jadi kita sebagai guru jangan cuma kenal nama atau nilainya aja atau kelakuan mereka di sekolah. Karena murid itu bukan robot yang cuma datang ke sekolah, duduk, nyatet, terus pulang. Murid juga punya cerita mereka masing-masing, punya hati dan perasaan. Jadi kita harus peka terhadap hal-hal seperti itu. Contohnya, ada murid yang datang ke sekolah bersemangat, ceria, and ready to face the world. Ada juga murid yang datang ke sekolah membawa beban pikiran dari rumah. Disitulah peran guru untuk peka terhadap hal-hal seperti itu. Percayalah, kalau kita sebagai guru peka terhadap apa yang dihadapi oleh para murid kita, maka mereka juga dapat menghargai kita. Mereka merasa dihargai oleh kita, maka kita pun akan dihargai oleh mereka. Selanjutnya, yang kedua, kita sebagai guru harus membuat apapun yang kita ajarkan kepada mereka terasa berguna dan nyambung sama kehidupan mereka. Pasti ada beberapa murid yang berpikir, duh, ngapain sih aku belajar ini? Kayaknya gak bakal kepake juga deh kehidupan aku. Kayaknya gak usah deh belajar kayak gini, gak penting. Nah, disitulah peran guru untuk meyakinkan dan membuat murid merasa kalau apapun yang diajarkan oleh mereka ataupun yang disampaikan oleh mereka sebenarnya berguna di kehidupan mereka. Contohnya, belajar MTK. Nah, belajar MTK itu berguna untuk ngatur uang jajan biar gak boros. Belajar bahasa Inggris berguna kalau misalkan mereka bermain game ataupun nonton film yang berbahasa Inggris. Jadi mereka nggak mesti dibaca subtitle. Nah, ketiga dan terakhir adalah guru harus menjadi role model yang inspiratif bagi para murid. Guru yang inspiratif ibarat kata sebuah magnet. Gak cuma dengan menyampaikan materi, tapi juga dengan cara dia memotivasi para murid agar mereka giat belajar. Contohnya, ada guru yang menyampaikan atau menyelipkan jokes, bercandaan ketika dia lagi mengajar, sehingga kelasnya tidak terasa tegang, membosenin, ataupun bikin murid tuh ngantuk deh. Ada juga guru-guru yang mengajarkan dengan metode unik, sehingga para murid merasa kalau kelasnya dia itu seru banget dan mempelajari materi yang dia sampaikan tidaklah sulit. Nah, dengan mengimplementasikan metode pembelajaran seperti itu, pasti murid akan berpikir, nanti kalau misalkan udah besar, saya ingin deh seperti beliau. Atau seenggaknya mereka berpikir, mempelajari materi ini tidak sulit ternyata. Dengan seperti itu, kita bisa menyadari bahwa kita sebagai guru sudah berhasil dalam mendidik para murid. Ya nggak, Fidel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Farismatur Rosada. Kalian sering dengar gak sih kalimat tentang didiklah anak sesuai zamannya? Pasti kalian sering dengar gak sih? Nah, kalimat itu pun sering disandarkan kepada Nabi loh. Bahkan disandarkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Pada kenyataannya, jika kalimat tersebut disandarkan atas nama Nabi, maka bukan hanya hadis palsu. Dan hal itu pun tidak ada asalnya.
Dan jika ada yang menyebarkan atas nama Nabi, maka ia dikatakan dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kalimat itu tidak ada dalam hadis ya teman-teman. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan ajaran Islam yang relevan dan relate dengan semua kondisi zaman. Maka kontrollah adab dan akhlak generasi ini yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, bukan dengan apa yang viral ini. Dalam situs yang diasuh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid Hafidhahullah, sungguh lafaz ini berasal dari filsuf Yunani seperti Socrates ataupun Plato, seperti Ibnu Qayyim menyebutnya dalam kitab Ighasatul Lahfan, perkara adab dan akhlak tidaklah berkaitan waktu dan tempat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidel Hafiz. Di sini saya akan membahas tentang seorang guru yang memiliki cara unik untuk menyapa murid-muridnya di pagi hari sebelum memasuki kelas. Nah, di video tersebut dapat dilihat bahwa seorang guru yang memiliki cara yang unik untuk menyapa murid-muridnya, yaitu dengan berjabat tangan dengan satu-satu murid dengan memiliki cara yang berbeda. Nah, saran dari saya, cara berjabat tangan seperti ini hanya dilakukan untuk momen-momen tertentu, karena jika dilakukan tiap hari tidak efisien, karena dapat memakan waktu yang banyak dan mengganggu waktu pembelajaran. Jadi, tapi jika ingin digunakan setiap hari, gunakanlah yang lebih pendek, namun tetap bervariasi. Hal unik ini dapat membuat murid merasa lebih dihargai dan membuat lingkungan yang lebih positif. Walaupun memakan waktu yang lebih lama, setidaknya cara ini dapat memberikan bekas yang berkesan di hati guru dan di hati para murid-murid.